Selamat Natal. Selamat tahun baru belum ya. Selamat Natal dulu. Kasih salam kiri kanan bilang selamat Natal. Belakangnya juga saudara selamat Natal. Apa kabar ya? Selamat hari Minggu. Oke, mudah-mudahan Natal ini jadi Natal yang berkesan buat kita semua. Amin. Anak-anak ini memang lagu, kalau saudara ikuti cerita saya, maka cerita saya pribadi, maka lagu ini adalah lagu yang membuat saya bertobat kedua kali. Waktu saya pahit, saya marah sama Tuhan, saya tantangin Tuhan. Maaf tapi saya waktu itu 20 tahun yang lalu saya bego-begoin Tuhan dan saya bilang kalau engkau memang ada bikin saya masuk neraka sekarang aja deh. Gereja kacau semua, saya marah. Tapi lagu inilah yang tanpa sengaja nyala di mobil saya. Pulang kembalilah anakku sayang. Aku rindu untuk kau pulang. Waduh saya di mobil saya. Tiba-tiba hati yang keras tuh tiba-tiba Tuhan kayak betul-betul ada di mobil itu. Bicara, saya berhenti di pinggir tol karena saya lagi ada di tol. Saya nangis sejadi-jadinya. Dan saya bilang, saya pulang Tuhan. Aku pulang. Aku pulang. Saudara, judulnya adalah My Kingdom atau Thy Kingdom Come. Tapi di belakangnya ada My. Jadi maksudnya gini. Apa sih yang membuat kita seringkali mundur dari Tuhan? Karena kita seringkali pengen My Kingdom Come. Setiap kita pasti pernah gagal dalam ikut Tuhan. Yang setuju kata amin. Setiap kita pasti pernah kecewa dalam ikut Tuhan. Setiap kita pasti pernah mundur dalam perjalanan kita ikut Tuhan. Dan Natal kali ini kita mau bicara tentang kegagalan kita dalam ikut Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari semua itu? Bahwa ternyata terima Yesus saja, percaya Yesus saja, ternyata gak selalu cukup ya. Kita perlu juga bertumbuh di dalam kebenarannya. Kita perlu bertumbuh dalam prinsip kerajaannya. Karena berapa banyak orang terima Yesus, berapa banyak orang percaya, berapa banyak orang ke gereja. Tapi kalau gak bertumbuh dalam prinsip kerajaannya, lewat waktu seperti tadi berapa tahun, kejatuhan terjadi, kegagalan terjadi, kemunduran terjadi. Yakobus 2 bilang begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu bagus, itu baik. Tapi setan-setan juga percaya. Jadi gak ada istimewanya kita percaya pada satu Allah saja. Setan juga percaya dan mereka gemetar. Kadang-kadang malah manusia sudah gak gemetar lagi kan. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Terjemahan lain bilang ini loh, tidak ada gunanya. Iman tanpa perbuatan tuh gak ada gunanya. Iman tanpa perbuatan tuh mati. Kita bilang kita percaya, tapi hidup kita gak mau bertumbuh dalam prinsip kebenarannya. Alkitab bilang tuh mati. Alkitab bilang tuh gak ada gunanya. Matius bilang begini, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya bicara prinsip-prinsip di dalamnya. Cari dulu kerajaan Allah dan prinsipnya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kamu cari, apa yang kamu butuhkan akan diberikan kepadamu. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok. Minggu lalu saya share tentang ini. Bahwa waktu prinsip kerajaan Allah dalam hidup kita. Tuhan bilang ini, besok kamu akan ketemu masalah lagi. Tuhan gak seperti lagi pilkada, janji muluk-muluk semua, janji baik-baik semua. Tuhan apa adanya bilang besok kamu ada masalah lagi. Tapi kalau kamu sudah mengerti kerajaan Allah dan prinsipnya ada dalam kamu, maka kamu tidak perlu khawatir. Prinsip kerajaan Allah akan mengajar saudara dan saya untuk menang menghadapi masalah itu. Amin. Natal bicara tentang sang raja datang. The king datang ke dunia untuk menyatakan prinsip kerajaan dalam hidup kita. Nah saya mau ajak kita belajar dari Yohanes Markus. Penulis Injil Markus. Dia menulis itu di bawah bimbingan Petrus. Jadi Markus ini mendengar semua dari Petrus dan dia menuliskannya. Yang menarik dalam Injil Markus, kalau sudah baca Injil Markus, nama Markus tidak pernah disebut sekalipun. Tapi para ahli menebak bahwa satu kali dia bercerita tentang dirinya. Di mana dia bercerita? Coba lihat ini. Markus 14 ayat 50-52. Waktu Yesus ditangkap, Markus menulis gini, lalu semua murid meninggalkan dia. Dan melarikan diri. Ada seorang muda. Kenapa ini dicurigai Markus? Karena di Injil lain gak ada. Jadi kemungkinan dia sendiri yang mengalami ini, sehingga dia yang bisa menuliskannya, menceritakannya.
Ada seorang muda yang waktu itu hanya pakai pakaian sehelai kain lenan untuk menutupi badannya. Suruh jangan pikir dia nggak pakai apa-apa terus pakai kain doang begitu saudara ya. Di zaman itu mungkin pakai kaos, pakai celana. Tapi yang disebut pakaian saat itu adalah kain lenannya, jubahnya kayak misalnya rompi saya begini, ini. Tapi saya pakai kaos di dalamnya. Nah, dia mengikuti Yesus, mereka hendak menangkapnya. Tetapi anak muda ini melepaskan kainnya, melepaskan rompinya. Dan lari dengan telanjang. Telanjang itu maksudnya rompinya gak dipakai. Pakaian yang jubah atau apapun itu gak dipakai. Kira gitu maksudnya. Lihat ini, menarik sekali. Markus gak pernah cerita tentang dirinya sama sekali. Kecuali dia bilang ini, saya pernah lari meninggalkan Yesus. Aku adalah anak muda yang lari meninggalkan Yesus. Bahkan dia tulis dengan telanjang. Aku lepaskan pakaianku, aku lari menyelamatkan diri. Siapa Yohanes Markus? Siapa Yohanes Markus yang menulis Injil Markus ini? Namanya pertama kali disebut dalam Kisah Rasul 12 ayat 12. Waktu Petrus baru keluar dari penjara. Lalu pergilah Petrus ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ di rumah Maria, di rumah Markus banyak orang berkumpul untuk berdoa. Jadi rumahnya ini adalah rumah yang jemaat mula-mula suka kumpul. Suka persekutuan mungkin, suka home mungkin, suka fellowship mungkin, suka ibadah mungkin di sana. Kolose 4 ayat 10 menjelaskan bahwa Markus adalah keponakannya Barnabas. Barnabas adalah tokoh perjanjian baru yang membawa Paulus melayani di awal cerita Paulus. Berjasa sekali Barnabas dan Markus keponakannya Barnabas. Tapi yang terkenal dari Markus, kisah 13 ayat 13. Markus waktu ikut pelayanan Barnabas dan Paulus. Markus mengundurkan diri dari pelayanan Barnabas dan Paulus. Saudara, ternyata gak cuma sekali dia mengundurkan diri. Gak cuma sekali dia melarikan diri, 2 kali. Pertama dia tinggalkan Tuhan Yesus. Yang kedua dia tinggalkan Paulus dan Barnabas. Alkitab dengan jelas Kisah Rasul 13 ayat 13 bilang ini, di situ, di kota itu, di Pamfilia, Yohanes Markus meninggalkan mereka, meninggalkan Paulus, meninggalkan Barnabas. Kenapa Markus meninggalkan mereka? Kenapa kita mundur dari Tuhan? Kenapa kita mundur dari pelayanan? Kenapa kita mundur dari ikut Tuhan? Ada beberapa kemungkinan. Ya. Yang pertama mungkin Markus kaget karena mereka mengalami penolakan di beberapa kota. Mereka hampir dianiaya, hampir dibunuh. Jadi mereka bilang, waduh kalau pelayanan kayak gini saya nggak siap. Dia nggak sangka bahwa pelayanan yang dia pikir akan jalan-jalan lihat kota-kota baru. Ternyata perjalanannya penuh dengan bahaya. Atau Yohanes Markus kecewa dengan Paulus. Kecewa dengan tim pelayanan yang ada. Sakit hati. Atau dia belum siap mungkin bahwa pelayanan memang perlu pengorbanan diri. Amin. Saudara, ikut Tuhan itu perlu pengorbanan diri. Kalau dibilang ikut Tuhan nanti lihat toko kamu laris. Kan gak begitu selalu kan saudara. Oh ya Tuhan berkati kita. Tapi kan bukan berarti langsung tiba-tiba gerimis hujan ya. Gerimis emas, gerimis uang, hujan uang. Enggak. Tetap hidup penuh dengan perjuangan. Tuhan mendampingi, Tuhan memimpin, tapi enggak semulus yang seringkali kita harapkan. Kenapa kita seringkali gagal untuk ikut Tuhan? Karena mungkin kita masih ingin my kingdom come, bukan thy kingdom come. Kita seringkali bertobat karena kita pengen apa yang kita mau, kita dapat. Saya ulang. Kita seringkali ke gereja, Natal, bertobat karena kita pengen apa yang kita mau, kita dapatkan. Bukan kita pengen Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Kita pengen kehendakku yang jadi. Dalam pelayanan tidak pernah mudah kalau saudara lihat pelayanan Tuhan Yesus ya. Coba saudara renungkan setiap peristiwa ini gak segampang itu melayani orang-orang dalam kondisinya masing-masing. Semua orang punya problemnya dan pelayanan bicara bahwa gini loh. Perlu pengorbanan diri. Ada banyak kita mungkin mau melayani tapi gak mau kehilangan waktu kita. Kita mau melayani tapi gak mau kehilangan me time. Gak mau kehilangan uang, gak mau kehilangan tenaga, gak mau kehilangan banyak hal. Tapi pelayanan memang ikut Tuhan
Itu bicara melayani sesama. Kerajaan Allah mengajak kita untuk memberkati orang lain, memikirkan orang lain. Itu bicara pengorbanan. My kingdom itu dikalahkan. Thy kingdom come. Amin. Tapi Tuhan bilang begini, kalau kamu dapat prinsip ini, kamu gak perlu khawatir lagi akan hari esok. Nah sayangnya orang gak mau dapat prinsip kerajaan Allah. Akibatnya apa? Kamu pasti khawatir akan hari esok. Setuju? Kenapa? Kamu menghadapinya dengan kekuatanmu sendiri. Kamu menghadapinya dengan prinsipmu sendiri. Kamu akan sakit hati terhadap hari esok. Kamu akan tersinggung terhadap hari esok. Kamu akan kecewa dengan hari esok. Kenapa? Karena orang gak peduli sama kamu. Amin. Kenapa kita kecewa dengan hari esok, marah dengan hari esok, sakit dengan hari esok? Karena dunia memang gak adil. Nah gimana menghadapi dunia yang tidak adil? Prinsip kerajaan akan mengajari kita. Apa itu? Mengampuni. Memaafkan. Melayani. Mengasihi. Amin. Berbagi. Waktu saudara belajar prinsip ini. Saudara pulang ke rumah. Saudara bisa mengasihi orang-orang di rumah saudara. Tapi kalau saudara dan saya kita nggak mau belajar prinsip kerajaan Allah. Kita pikir kita bisa mengasihi keluarga kita. Kita akan pulang sebagai orang yang egois. Pulang sebagai orang yang pengen dilayani. Pulang sebagai orang yang pengen diperhatikan. Pulang sebagai orang yang pengen dimengerti. Kenapa? Karena my kingdom. Kalau besar my kingdom ini, di mana-mana kita pengen my kingdom, perhatiin gua, perhatiin gua, perhatiin gua. Saya mau keserakahan makin lama makin besar, makin besar. Mungkin itu yang dialami Markus juga sampai dia meninggalkan Paulus, meninggalkan Barnabas. Karena buat dia gini, gua nggak dapat apa yang gua mau. Gua nggak dapat apa yang gua mau. Saya pengen dapat lebih banyak, gue masih muda, gue bisa capai banyak hal, kok gue diajar berbagi. Kapan punya Ferrarinya, mungkin dia pikir gitu, kalau gue ikut Paulus terus. Gue pengen dilayani, kenapa gue harus melayani? Gue pikir gue kalau datang ke kota, gue akan disambut, dikasih makan. Makanya saya sering kali bicara sama hamba-hamba Tuhan di sini yang pergi ke sana, pergi ke sini. Saya suka ngomong sama tim mereka masing-masing. Jangan perlakukan kami sebagai bos. Jangan bawain tas kami selama kami bisa bawa tas sendiri. Kenapa? Tanpa sadar lama-lama gak apa-apa Pak dibawain tasnya. Lama-lama saya kerasa bos. Gak usah dibawain tas saja udah ada rasa bos saudara. Apalagi dibawain tas dikit-dikit. Akhirnya bos banget. Mobil dibukain apa semua. Makan wah semuanya dilayani. Saya bilang jangan terlalu seperti itu. Merusak. Kalau kalian sayang sama kakak-kakak rohani kalian, saya selalu bilang ini jangan lakukan itu. Biasa aja lagi. Di kota-kota saya sering bicara sama banyak orang untuk tidak memperlakukan pembina mereka, teman-teman di sini seperti itu. Kenapa? My kingdom itu jahat saudara. Apa caranya lolos? Thy kingdom. Kenapa pacaran terus ribut? Pacaran sakit hati, pacaran menikah sakit hati. Kenapa? Karena kita pengen kita yang jadi pusat perhatian saja. Waktu dia melakukan kesalahan, kurang ajar kamu, jahat sekali kamu. Tapi dalam my kingdom, saudara akan belajar begini loh. Waktu dia mengecewakan, saudara akan belajar untuk mengasihi dan mengampuni. Amin. Ada banyak orang kenapa terus sakit hati dalam hari esok. Karena kita terus belajar, tidak belajar mengampuni. Kita terus menyimpan dendam. Disinilah kita diajar mengampuni. Disinilah kita diajar mengasihi. Disinilah kita diajar memberi. Disinilah kita diajar tidak memikirkan diri kita sendiri. Dan waktu saudara mengerti kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara akan pulang ke rumah ketemu anakmu. Sebagai seorang bapa yang tahu apa artinya mengasihi.
Sebagai seorang suami yang tahu apa artinya mengampuni. Sebagai seorang istri yang tahu apa artinya untuk menjadikan orang lain sebagai pusat dan bukan dirinya sebagai pusat. Amin. Suatu kali Paulus terus, tadi kan udah ditinggal tuh sama Yohanes Markus kan. Terus Paulus bilang ini, ayo kita pergi lagi. Diajak Barnabas, ayo kita pergi lagi, misi lagi. Paulus sukanya misi banget, ayo kita pergi lagi. Kita melayani lagi. Dan Paulus bilang, oke, ayo kita pergi. Tapi Barnabas bilang, oke, ayo kita pergi. Cuma waktu mau pergi itu, Barnabas yang merah gini. Barnabas ingin membawa Yohanes Markus. Gua ajak ponakan gua lagi ya. Paulus bilang, wah gak bisa. Wah gak, jangan. Barnabas, gue perlu ngomong sama lu sebentar. Gue gak setuju lu ajak orang itu lagi. Tuh anak kacau. Lagi kita pelayanan, dia bukannya bantu kita, dia jadi beban buat kita, tahu gak sih lo? Paulus merasa gak baik ngajak Markus. Karena tidak mau bekerja bersama dengan mereka dan meninggalkan mereka di Pamfilia. Maka Paulus dan Barnabas bertengkar keras. Katakan bertengkar keras. Oh ternyata tokoh Alkitab juga bisa bertengkar ya saudara ya. Bertengkar mereka keras gara-gara Yohanes Markus. Sehingga akhirnya mereka berpisah. Barnabas ngambil Markus, dia pergi pelayanan misi. Paulus pilih Silas. Bikin satu tim lagi, pergi pelayanan misi. Perbedaan, pendapat, pertengkaran itu terjadi dalam pelayanan. Kalau menurut saya di CLCC juga pasti ada. Tapi kita berusaha supaya tidak usah gede-gede yang setuju teramen. Tapi ada lah, kenapa kita manusia? Kita manusia. Tapi lihat ini, waktu bertengkar, waktu berbeda pendapat, Paulus dan Barnabas tetap melayani Tuhan. Karena dia kesalnya sama Paulus, tapi Tuhannya dia tetap senang. Kadang-kadang kita kecewanya sama siapa, Tuhan yang kita tinggalin. Sama seperti saya dulu. Ya kan? Saya kecewanya sama siapa? Tuhan yang saya bego-begoin. Waduh itu kurang ajar banget begitu ya. Tapi Paulus dan Barnabas enggak. Mereka tetap melayani. Dan akhirnya nanti kalau sudah baca di Alkitab. Mereka melayani bareng lagi. Itu luar biasanya. Jadi suatu kali mungkin beberapa tahun setelah pulang pelayanan. Mereka ketemu lagi. Apa kabar? Akhirnya mereka ngeteh bareng-bareng. Juga ngeteh ngopi bareng-bareng. Mereka ngopi, mereka ngobrol lagi. Dan mereka nyambung lagi. Mereka melayani Tuhan lagi bersama-sama. Dan yang menarik 10 tahun setelah ini, ini pendapat Paulus tentang Markus. Coba kita lihat. Salam kepada kamu, dia kirim surat. Paulus kirim surat sama jemaat di Kolose. Salam kepada kamu dari Markus, keponakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia ya, terima dia. Apabila dia datang padamu, di endorse. Kalau dia nanti datang, terima ya, sambut ya. Ini orang baik loh. Filemon maksudnya. Kita Filemon tulis gini. Salam kepadamu dari Markus, teman sekerjaku. Yang tadi dia bilang, ini anak bikin masalah aja. Dia gak mau kerja sama kita, dia gak mau bantu kita. Dia bilang, ini rekan sekerjaku 10 tahun kemudian. Sekitar 17 tahun kemudian. 2 Timotius 4 ayat 11 waktu Paulus sudah di penjara dan mau dihukum mati. Dia bilang sama Timotius begini, jemputlah Markus yuk, Yohanes Markus. Jemputlah Yohanes Markus. Bawa dia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Lihat itu, dalam 17 tahun orang yang meninggalkan pelayanan, orang yang pernah meninggalkan Tuhan bertumbuh begitu rupa dalam kerajaan Allah dan segala prinsip kebenarannya. Sampai bahkan Paulus yang pernah begitu marah sama dia mengakui pelayanannya penting bagiku. Bahkan Petrus tulis begini, 1 Petrus 5 ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari Markus, anakku. Petrus menganggap dia seperti anak rohaninya, anaknya sendiri. Petrus lah yang diperkirakan banyak membimbing Markus. Sehingga akhirnya Markus menulis Injil Markus di bawah bimbingan Petrus sekitar 17 tahun kemudian. Sudah tahu Petrus? Orang yang pernah juga menyangkal Yesus. Orang yang pernah meninggalkan Yesus. Orang yang gagal berkali-kali dalam ikut Tuhan. Markus ketemu kakak pembina yang cucok saudara. Ya kan? Dibimbinglah dia,
Diajarlah seperti apa Tuhan. Markus mengenal Tuhan di sana. Dia tahu siapa Tuhan itu lebih lagi. Apa sih pesan Natal buat kita lewat Yohanes Markus kali ini? Apa pesan Natalnya? Bahwa Tuhan memakai Markus yang tidak sempurna untuk menulis gospel bagi dunia loh. Tuhan mau nulis Injil nih. Injil yang nanti akan disebut firman Allah. Tuhan pilih orang yang tidak bisa jadi teladan. Setuju gak? Gak sempurna. Orang yang pernah Paulus bilang, gak mau gue pelayanan sama dia lagi. Tapi orang inilah yang dipakai Tuhan. Bukan Paulus untuk menulis gospel. Tuhan memulihkan Markus dari semua kegagalannya. Tuhan membimbing Markus. Tapi Markus juga merespon dengan benar. Kalau hari ini, di hari Natal ini saudara datang, ada yang mungkin datang karena pengen mencari, belum pernah mengenal Yesus. Welcome. Saudara bisa tanya di counter, ada tim yang bisa melayani saudara untuk menceritakan siapa Yesus dari berbagai versi latar belakang kepada saudara, sesuai latar belakang saudara. Mungkin ada yang dari luar kota, dari mana. Izinkan Tuhan bicara bahwa begini loh. Tuhan juga mau memulihkan kita semua dari kegagalan kita. Jangan tutupi dengan pelayanan. Setuju ya? Kadang-kadang kita, saya enggak gagal, saya enggak pernah salah. Oh jangan. Lebih baik kita buka itu hati kita. Izinkan Tuhan bicara, izinkan Tuhan memulihkan. Karena waktu Tuhan membimbing dan Markus merespon. Markus mau bertobat. Akhirnya Markus berubah. Apa responnya? Dia mau bertobat, dia mau dibimbing Barnabas, dibimbing Petrus. Dan dia nantinya mau bekerja sama bersama Paulus lagi. Kegagalan adalah kesempatan untuk diperbarui. Kegagalan adalah kesempatan untuk dibentuk. Kegagalan kita adalah kesempatan kita untuk ditransformasi oleh Tuhan. Kegagalan kita adalah kesempatan untuk mengenal Tuhan dari sisi yang tidak pernah saudara sangka sebelumnya. Kita selalu berpikir sebelum saya kembali lagi dengan lagu Pulang tadi saudara. Saya pikir saya hebat, itu dia masalahnya. Kenapa Tuhan izinkan saya babak belur? Karena saya pikir saya hebat. Saya pikir saya radikal, saya pikir saya sungguh-sungguh banget di atas rata-rata begitu ya. Itu yang saya pikir tentang saya. Saya pikir istimewa ini, makanya Tuhan tebus saya, Tuhan pakai saya. Dan dia, waduh anakku ini. Dia merasa sedang melayani thy kingdom padahal dia sedang melakukan my kingdom. Dan Tuhan izinkan saya hancur. Amin. Untuk saya deeper mengenal Tuhan. Sekarang saya mengenal Tuhan yang tetap mengasihi saya, yang pernah maki-maki dia. Sekarang saya mengenal Tuhan yang mengasihi saya walaupun saya tidak setia sama dia. Sekarang saya mengenal Tuhan yang mengasihi saya walaupun saya gagal dalam ikut dia. Sekarang saya mengenal Tuhan yang mengasihi saya walaupun saya pernah meninggalkan dia. Saya harap saudara juga deeper mengenal Tuhan. Amin. Dia Allah yang tidak bersyarat mengasihi kita. Dia mengasihi kita karena dia mengasihi kita. Dia ajak kita masuk dalam kerajaannya. Bukan untuk kepentingannya tapi untuk kepentingan kita. Kenapa dunia ini gak bisa dihadapi dengan prinsip my kingdom? Dunia ini hanya bisa dihadapi dengan prinsip thy kingdom. Saudara tidak akan kuat, saudara akan khawatir, saudara akan takut menghadapi hari esok dengan my kingdom. Tapi waktu kita belajar hidup dalam thy kingdom, kita tahu siapa Allah kita. Kita akan bertumbuh, kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Yang setuju kata amin. Kita bisa mengatasi semua yang akan datang di depan kita. Bersama Tuhan tentunya, bukan karena kita hebat. Pesan Natal lewat Yohanes Markus adalah begini loh. Mata Tuhan selalu melihat ada harapan di balik kegagalan kita. Wow. Sekali lagi saya ulang. Mata Tuhan selalu melihat ada harapan di balik kegagalan kita. Dan pesan Natalnya bukan begini. Kamu bisa, bukan. Karena kita gak bisa. Pesan Natalnya adalah ini. Tuhan masih mau. Dan dia masih bisa bekerja di dalam hidupmu. Tuhan masih mau mengasihimu. Tuhan masih mau bekerja dalam hidupmu. Tuhan masih bisa bekerja sekali lagi dalam hidup saudara dan saya. Pak, saya pernah begini, saya pernah begitu. Yohanes Markus 2 kali meninggalkan.
Yesus dia tinggalkan, Paulus dia tinggalkan. Ayo kita sama-sama pulang di Natal ini. Yang mau katakan amin? Pulang bukan hanya bertobat dan sekedar menerima Yesus seperti yang lalu. Itu langkah awal yang sangat penting. Tapi yuk belajar dari Markus. Jangan berhenti sekedar dipercaya. Tapi bertumbuh. Ayo kita bertumbuh dalam prinsip kerajaan Allah. Yang mungkin, saya bisa salah, itu lebih penting buat hidup saudara dan saya. Amin. Saya undang Oyo bisa maju ke depan. Kita baca sama-sama yuk. Ayat tadi 2, 3. Tetapi semuanya, sebab itu, sekali lagi 2, 3. Tetapi dan maka semuanya itu sebab. Amin. Pilihan ada pada saudara dan saya masing-masing. Kita bisa cuma sekedar ke gereja, tapi nggak mau belajar melayani. Oh, kita punya banyak alasan. Kita punya banyak alasan. Kadang-kadang alasannya dari firman Tuhan pula lagi. Jago kita. Ya kan? Tapi pilihan ada pada kita. Ayo belajar menyerah yuk. Markus, rumahnya dipakai jadi persekutuan. Rumahnya dipakai jadi gereja. Rumahnya dipakai, nggak jamin. Nggak jamin. Setuju? Tapi waktu dia belajar kerajaan Allah dan kebenarannya, hidupnya berubah. Karena itulah, coba saudara lihat, renungkan tema Natal kali ini. Tadinya yang my kingdom come, yuk ubah jadi thy kingdom come. Hati-hati mainnya gak pernah hilang loh. Terus membayang-bayangi siap muncul lagi. Kenapa? Itulah kita, itu saya juga sama. Mainnya akan selalu berusaha menguasai lagi. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Ini kalau nggak ada ayat Natal kan nggak enak saudara ya, nanti suruh ini Natal kok nggak ada ayatnya, ada dah, kita kasih satu lah ya. Waktu orang Majus melihat anak Yesus yang masih kecil, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Ini maksudnya thy kingdom come dan my kingdom belajar hilang. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya. Ini bicara thy kingdom come. Apa yang berharga buat saudara? Apa yang kau kejar? Apa yang paling penting buat hidupmu? Buka itu di hadapan Tuhan. Dan persembahkan itu kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Emas bicara nilai yang tinggi. Kemenyan dan mur bicara sesuatu yang harum, sesuatu yang mahal, menyenangkan. Sesuatu yang kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh, itu mur, untuk mendapatkannya dan harum sekali. Dipuji kita, diakui kita, hebat kita karena itu. Persembahkan pada Tuhan. Persembahkan pada Tuhan. Ini bicara thy kingdom come. Natal bukan bicara bayi yang datang. Natal bicara sang raja yang datang. Natal bukan bicara perayaan tahunan. Natal bicara gini loh, pergantian pemerintahan di dalam hidup saudara dan saya. Tadinya aku yang memerintah, sekarang Tuhan yang memerintah. Maukah saudara merayakan Natal bersama-sama dengan dia? Boleh beri tepuk tangan buat Allah kita. Di dalam kehampaan malam, terdengar rintiku yang dalam. Hidupku yang semakin kelam,
bagaikan kapalku tenggelam. Ku bagai anak yang terhilang, yang tak tahu arah tujuan. Sampai saat mulai ku dengar suara Bapakku berkata, kembalilah anakku sayang, aku rindu kau pulang. Di sini aku telah menunggu, ku harap engkau mendengarku. Kembalilah anakku sayang, aku rindu kau pulang. Di rumah telah ku siapkan pesta untukmu yang akan datang. Kembalilah anakku sayang, aku rindu kau pulang. Di sini aku telah menunggu, ku harap engkau mendengarku. Oh, kembalilah anakku sayang, aku rindu kau pulang. Di rumah telah ku siapkan pesta untukmu yang akan datang. Pulang. Katakan aku pulang Tuhan. Pulang. Aku pulang Tuhan. Saya bersyukur 20 tahun yang lalu saya bilang aku pulang Tuhan. Aku pulang. Aku pulang Tuhan. Saya percaya Markus juga berkata aku pulang Tuhan. Aku pulang. Aku pulang. Mungkin posisi kita masih melayani, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Saya berharap engkau mendengar suara Bapamu dan bilang, aku pulang Tuhan. Mungkin posisimu masih di gereja, tapi hatimu jauh dari Tuhan. Natal kali ini Tuhan mau mengingatkan, aku tetap memilih datang untuk kamu. Aku tetap memilih datang ke dunia untuk menebus dosamu. Pulang anakku, pulang anakku. Mungkin posisimu sudah terhilang jauh. Natal kali ini Tuhan mau bilang, aku tetap melihat harapan di dalam dirimu. Pulang anakku, pulang. Orang boleh tolak kamu, orang boleh hina kamu. Kamu boleh dianggap tidak berharga. Aku datang karena engkau berharga. Pulang anakku, pulang. Kembalilah anakku sayang, aku rindu kau pulang. Di sini aku telah menunggu, ku harap engkau Kami mau mendengar. mendengarmu Tuhan, kami mau mendengar. Kembalilah anakku sayang,
Kau pula di rumah telah ku siapkan buat kita anak-anak yang meninggalkan Dia. pesta untukmu yang akan datang. Kembalilah anakku sayang, aku rindu kau pulang. Di sini aku telah menunggu, ku harap engkau mendengarku. Kembalilah anakku sayang, aku rindu kau pulang. Rumah telah ku siapkan pesta untukmu yang akan datang. Pulang, 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 oh, pulang. Ini kami Tuhan. Terima kasih untuk memanggil kami kembali. Sebab mengikut Tuhan bukan soal agama. Mengikut Tuhan bukan soal program gereja. Mengikut Tuhan bicara soal kami hidup di dalam kerajaan-Mu. Engkau memerintah sebagai raja dalam hidup kami. Sehingga setiap bagian hidup kami diwarnai dengan prinsip-prinsip kebenaran kerajaan-Mu. Berkati kami, berkati kami. Terima kasih buat Natal ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Sama-sama katakan amin. Boleh beri tepuk tangan buat Allah kita.